Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata dia, berkata Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda. Apa jar Nabi? Rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqal laylata ala sarikin faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqal laylata ala zaniyatin faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday ghaniyyin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa ala ghaniyyin faqala Allahumma lakal hamdu ala sadiqin wa zaniyatin wa ghaniyin fa utiya faqila lahu amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu ay yasta'iffa an sariqatihi wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha wa amma al-ghaniyyu fala'allahu ay ya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Wa fi riwayatin faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Seorang laki-laki berkata, ini ada seorang laki-laki, Nabi bercerita nih ya. Ada seorang laki-laki, dia berkata, aku bersedekah, aku akan bersedekah, katanya. Lalu dia membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Jadi ada orang laki-laki nih ya, Nabi cerita, ini ada orang, kata Nabi wasa kitanya, ya suatu ketika berniat ingin sedekah. Aku ingin sedekah, katanya. Maka dia bawa uangnya atau apalah yang dibawa ya, yang dia biasa sedekahkan. Nah, kemudian dia mendatangi seseorang. Dia berikan uang atau hadiah tadi, sedekah tadi kepada orang itu. Ternyata sedekah yang dia berikan ini diterima oleh siapa namanya? Sariqin, fi yadi sariqin, pencuri yang nerima. Salah bersedekah nih.
Kita mau sedekah sama orang miskin, ternyata tersedekah sama orang pencuri. Kan bisa saja seperti itu kan ya. Nah, kita lihat nanti apa maksud hadis ini. Kita mungkin terkadang ya sedekah begitu, ada anak-anak jalanan begitu, dia minta. Terkadang kita kan kasihan juga ngelihat begitu. Dulu di Balikpapan ini hampir susah mencari anak jalanan. Tapi sekarang itu di Rapak, di BP yang nggak ada polisinya ya, ada aja anak jalanan tuh ngamen-ngamen lah apa. Di warung-warung biasanya. Warung-warung gitu. Macam-macam yang dia kerjakan. Badut-badut tuh banyak sekali badut-badut. Yang paling gak enaknya itu pas kita lagi makan tuh didatanginya itu. Itu yang paling terkadang kita gimana gitu kan ya. Lagi asik makan tiba-tiba dia datang nyodorkan kaleng atau apa. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Jadi seorang laki-laki ini aku mau sedekah katanya. Dia cari orang, dia kasihkan sedekah tadi kepada seseorang itu. Ternyata orang ini pencuri. Itu kita sedekah umpama di jalan-jalan. Ternyata dia jadikan uang itu apa yang kita kasih. Dia beli narkoba kah, atau dia beli rokok kah, atau dia beli apa namanya? Ngelem dia. Gitu kan ya, banyak tuh. Nah, salah sasaran. Fa asbahu yatahaddatsuna. Maka di pagi hari orang-orang membicarakan tentang dia. Nah, apa yang dibicarakan? Tadi malam itu pencuri dikasih sedekah sama dia. Itu orang salah ngasih itu. Mau sedekah, ternyata sedekah sama pencuri. Nah, pertanyaannya nanti kira-kira dapat nggak pahala kita bersedekah dengan pencuri? Bersedekah dengan pencuri ini bukan berarti dalam cerita ini dia tahu itu pencuri. Maksudnya ini dia tidak tahu itu pencuri, asal ngasih aja gitu loh. Asal ngasih aja. Kita kan terkadang ngasih aja gitu, ada orang minta kita kasih, tiba-tiba kita niat ngasih sedekah, ternyata duitnya itu dia bawa untuk mencuri lah atau apalah, kita nggak tahu. Dia bawa narkoba, kan kita nggak tahu. Kalau tahu pasti kita nggak akan ngasih dia. Kalau dia minta uang, kamu ngapain uang? Kamu mau beli narkoba? Kita mikir-mikir. Ketahuan polisi kita kena juga nanti. Kan kita nggak tahu. Nah, begitu juga kasus ini. Dia ngasih sedekah kepada seseorang, ternyata orang ini pencuri. Lalu orang-orang pada membicarakan tentang dia. Tadi malam tuh si pencuri dikasih uang sama orang itu. Alias sedekahnya salah sasaran. Lalu dia berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku di tangan pencuri." Artinya, ya Allah, bahasa kitanya nih, ya Allah, aku salah sasaran nih. Aku niatnya ngasih sedekah, niatnya karena Engkau wahai Allah. Tapi ternyata ngasih sedekah sama si pencuri. Maafkan nih kalau ada salah atau salah sasaran apa? Salah sasaran kan ya. Ya, artinya aku bersedekah karena Engkau ya Allah, tapi salah sasaran nih. Gimana ini? Nah, kita lihat kelanjutannya. Nah, setelah itu dia memuji Allah, lalu dia berkata, kalau gitu aku mau bersedekah lagi lah. Ya sudahlah, aku akan bersedekah kembali. Nah, cari, lalu dia pergi membawa sedekahnya, dan ternyata dia memberikan sedekah itu kepada seorang penzina, bahasa kitanya pelacur. Ya, dia memberikan uang tadi kepada seorang penzina, seorang pelacur, zaniyah. Dia nggak tahu nih, kira ini perempuan biasa, ternyata perempuan nakal. Salah sasaran lagi yang kedua ini. Di pagi hari orang-orang membicarakan tentang dia. Tadi malam itu wanita penzina dikasih sedekah sama dia. Alias orang itu salah sasaran. 2 kali sudah salah sasaran nih. Dia nggak tahu, asal ngasih aja, ternyata ini
perempuan yang kurang baik. Apa dia bilang? Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Segala puji bagi engkau ya Allah. Artinya aku bersedekah karena engkau, dan sedekahku itu diterima oleh penzina. Alias salah sasaran nih. Niatnya karena engkau, tapi karena aku nggak tahu perempuan itu, ternyata dikasih kepada si penzina. Nggak mungkin lah minta lagi, minta uangku. Nggak mungkin lah ya. Ya sudah, yang terjadi maka terjadilah. Kemudian dia berkata lagi, la tasaddaqanna bi sadaqatin. Kalau begitu aku akan bersedekah lagi nih. Takut sedekah yang pertama kepada si pencuri, sedekah yang kedua kepada si penzina, jangan-jangan enggak diterima. Aku mau bersedekah lagi. Dia berniat ingin bersedekah yang ketiga kali. Maka dia pun mencari orang, ya, mencari orang untuk mensedekahkan harta yang dia punya, dan ternyata salah sasaran. Dia sedekahkan sama orang ghani, orang kaya. Nah, ini salah lagi. Nah, jadi ini perlu diketahui ya, ada perbedaan antara sedekah, antara apalagi hadiah. Nah, kalau sedekah itu kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di bawah kita, apalagi masuk kategori fakir miskin, itu kita bisa katakan sedekah. Kita Masya Allah gaji kita umpama 6 juta sebulan, ada orang gajinya cuman 1 juta, 2 juta, UMK, UMK aja nggak dapat segitu. Berapa UMK sekarang? 3 juta. 3 juta berapa? 3 juta 100. Kota Balikpapan ya. Nah, dia gajinya cuma 2 juta. Miskin ini. Apalagi dia punya anak istri, waduh repot sudah. Nah, kita 6 juta Masya Allah sudah banyak itu, kita kasihkan sama orang tadi. Ini kita bilang namanya sedekah. Lain lagi hadiah. Kalau hadiah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang yang level ekonominya sama dengan kita, atau di atas kita, atau dia di bawah kita, tapi dia orang yang mulia, seperti dia tokoh masyarakat, dia seorang guru, seorang ulama, para habaib, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Maka kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka ini, kita namakan namanya hadiah. Ya, kita namakan namanya hadiah. Hadiah ini bahasa kitanya apa ya? Sebagai penghargaan kepada orang tersebut. Nah, kalau dia hadiah kita berikan sama orang kaya boleh. Ada orang selamatan berangkat haji, kan ya, kita berikan hadiah sangu pada dia karena kan perjalanan lama tuh. Tapi adat kita ini ya, kalau memberikan hadiah itu seakan-akan wajib dibalas. Ya, seakan-akan itu kalau ada orang beracara kemudian tamu itu memberikan sesuatu kepada yang punya acara, itu seakan-akan itu wajib membalas gitu. Nah, dan itu saya terus terang sangat tidak setuju seperti itu. Dulu saya tidak paham itu. Ada orang kawinan begitu kan, kemudian dikasih sama tamu-tamu, kalau ada catatannya, amplop tuh kadang bisa ada catatannya, si fulan umpama, fulan bin fulan, dibuka umpama 500.000, banyak banget kasih. Artinya yang penerima hadiah ini nanti catat siapa yang 500.000. Kalau nggak pakai nama berarti itu biasanya ya rela lillahi ta'ala aja lah. Artinya itu ada istiadat 20.000, 25. Tapi kalau isi amplopnya 500.000, itu ada tulisannya biasa fulanah, fulan bin fulan, atau fulanah binti fulan. Seakan-akan dia memberikan ini sebagai hutang. Jadi yang menerima uang ini, menerima amplop ini nanti dia seakan-akan berhutang kepada orang yang ngasih itu. Nanti kalau ada acara dia itu kita setengah wajib lah
bahkan dikatakan wajib memberi yang dengan yang sama 500.000 tadi. Ini yang saya pribadi tidak setuju begitu. Tidak setuju sama sekali. Kalau mau ngasih saja. Ya, kalau mau ngasih saja, jangan mengharap imbalan balik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberikan sesuatu, memberikan kenikmatan kepada orang, tapi kamu minta yang lebih dari itu. Minta yang lebih, sekurang-kurangnya sama. Nah, itu sering terjadi. Orang yang berangkat haji nanti dititipin uang 200.000, tulis nama di situ di amplopnya. Nah, ini yang berangkat haji ini rasa beban, kalau nanti pulang nggak berikan sesuatu itu gimana gitu. Akhirnya wajib bukan beli sejadah, padahal nanti pas pulang itu 30 kilo. Kalau beli sejadah yang begitu banyak repot nanti, kasihan. Nah, jadi janganlah begitu. Sehingga saya terkadang melihat kalau ada orang bikin acara walimatus safar, apa orang yang selamatan mau berangkat haji itu ditulis di bawahnya itu, kalau dia pakai kertas undangan ya, ditulis di bawahnya itu tidak menerima amplop dan isinya. Ya, tidak menerima sumbangan, tidak menerima apapun ya, tidak menerima hadiah apapun juga. Artinya kalau ada yang memberi, jangan mengharap untuk dibalas. Ya, tidak mengharap sesuatu dari jamaah. Karena itu beban tuh. Adat kita seperti itu sih banyak ya. Di Jawa itu, Nah, sama aja di Balikpapan sama aja. Di Jawa tradisi itu kalau nikahan tuh dia ada semacam buku gitu memang. Ada apa? Ada buku, jadi nanti ada yang bagian buka. Ya itu sama aja di Balikpapan begitu juga. Ya, bahkan sekarang kalau ada acara tuh kalau nggak pakai amplop itu gimana begitu rasanya. Jadi kalau kawinan itu sudah memang wajib lah ya, orang datang ke pengantin itu setengah wajib ngisi amplop itu. Kadang ada orang datang beban, gak datang salah, akhirnya masih amplop juga, ternyata pas dibuka amplop kosong tuh. Sering ada yang isi 2.000, 5.000, ya mau bagaimana lagi kan ya. Apalagi pas musim haji, bulan haji kayak begini, bulan Muharram, banyak orang kawinan. Sehari umpama bisa sampai 3-4 yang didatangi kawinan. Kalau isi amplop 100.000, sudah 500.000 itu beban jadinya. Nah, jadi ala kulli hal yang mengadakan acara jangan mengharap itulah ya. Jangan mengharap itu. Yang datang karena ini adat, ya berilah tanpa meminta balasan untuk dibalas. Nah, jadi memang tradisi ada orang kawinan, bamplok, orang khitanan, bamplok, maha nyari rumah, bamplok, apalagi ulang tahun perkawinan, bamplok. Ya, tasmiyahan, bamplok. Serba amplop semuanya. Pindah rumah, amplop. Naik haji, amplop. Naik umrah, amplop. Saya kemarin pulang haji kan, saya ngeliat tuh jamaah-jamaah memposting video di WhatsApp grup kan, disambut sama keluarganya, disambut sama tamunya, disambut sama tetangganya. Saya bilang saya aja nggak yang disambut. Saya datang nggak disambut kata saya. Nggak ada yang nyambut gitu saya, karena sudah kebiasaan berangkat ya bolak-balik ya, jadi akhirnya datang tuh kayak tamu dari mana, kayak biasa aja gitu. Nah ya, tetangga nggak ada tahu, keluarga ya gitu-gitu aja karena sudah keseringan. Belum aja bro Ya, 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ini kita tahu dia non muslim bro, tapi orang tidak mampu ya. Kalau kita memberi itu termasuk hadiah sih. Sedekah boleh. Sedekah boleh. Tapi non muslim. Tidak apa-apa. Boleh. Kemanusiaan. Kita kemanusiaan. Pokoknya kepada orang miskin itu jadi. Jadi tidak mesti kepada orang muslim ya. Yang tidak boleh itu zakat. Kalau zakat wajib kepada orang Islam, tapi kalau selain zakat itu boleh saja kepada yang bukan Islam. Yang kedua ini bro, umpamanya dia bersedekah ke masjid barang, tapi barang itu tidak kita pergunakan, apa jariahnya stop gitu.
Jangan. Jadi ada orang sedekah Quran umpama, Qurannya disimpan, nggak dibaca-baca. Jangan. Nggak boleh. Atau orang wakaf apa lagi? Apa sajalah ya. Sejadahnya disimpan aja gitu, nggak dipakai-pakai. Jangan. Ya, orang memberi itu kan karena untuk mengharap dipakai. Pas ketika dipakai itu amal jariahnya jalan. Kalau nggak dipakai nggak jalan. Ya, pahalanya yang bukan nggak jalan mungkin ada tapi nggak sesuai dengan ekspektasi daripada orang yang menyedekahkan itu. Janganlah dipakailah itu, ya, digunakan. Kita lanjutkan dulu hadisnya ya, belum selesai tadi. Nah, kemudian di pagi hari orang-orang bercerita, itu orang kaya dapat sedekah, salah ngasih tuh, ya, ngasihkan ke orang kaya, padahal kan yang sebenarnya kepada orang miskin. Karena kalau orang kaya itu bukan sedekah, namanya hadiah. Nah, kemudian dia bilang, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersedekah ini ternyata kepada si pencuri, kepada si penzina, kepada orang kaya. Sasaran. Tentunya dia ini sedekah karena salah apa, enggak tahu aja. Kalau tahu enggak mungkin dia kasih. Maka dia didatangi dalam mimpinya. Nabi cerita nih ya. Nah, pada malam hari dia tidur dan ada seseorang yang datang di dalam mimpinya. Jadi ada orang datang. Faqila lahu, maka ada orang yang berkata kepadanya. Nih, ada dalam mimpinya ada suara. Ada orang yang berkata kepada dia. Apa kata orang tadi? Adapun sedekahmu kepada pencuri, yang pertama atau hari pertama, kamu memberikan sedekah kepada si pencuri salah sasaran, maka semoga sedekah itu akan membuat si pencuri tadi berhenti untuk mencuri. Adapun yang kedua, engkau bersedekah salah sasaran, ternyata bersedekah kepada si penzina, maka dengan sedekahmu itu membuat si penzina tadi insyaf dari perbuatan zinanya, tobat dia. Adapun yang ketiga, hari ketiga engkau salah sasaran memilih kepada orang yang kaya, tujuannya sedekah tadi kepada orang yang tidak mampu, ternyata kepada si kaya, maka semoga orang yang kaya tadi mengambil pelajaran dari harta yang dia mesti infakkan, ya, harta yang dia dapat dari Allah lalu dia infakkan. Kemudian selanjutnya, adapun sedekahmu maka itu telah diterima. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Jadi yang kita pelajari dari hadis ini, kalau ada orang memberikan sesuatu nih tuh, kepada orang, niatnya kepada orang miskin, orang gak mampu, tapi salah sasaran. Kita memang nggak tahu, kita asal ngasih aja, ternyata ini pencuri lah, penzina lah, pemabok lah, atau narkoba lah. Kita nggak ngerti. Bagaimana kita? Maka sedekah kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini dikatakan gara-gara si laki-laki itu bersedekah, ini Nabi cerita ya, mungkin zaman Bani Israel ya. Jadi ketika orang itu bersedekah kepada si pencuri, ternyata karena si orang yang bersedekah ini ikhlas karena Allah taala, si pencuri itu bertobat, tidak lagi mencuri. Si penzina juga begitu, karena si orang yang memberikan sedekah ini ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya si penzina ini dia bertobat dari berzinanya. Dan begitu juga ketiga, dia memberikan salah sasaran sedekah tadi, ternyata kepada orang kaya, yang orang kaya ini pelit. Orang kaya ini pelit, kaya tapi pelit. Apa yang terjadi? Maka sedekahnya orang itu tetap diterima karena dia lillahi ta'ala. Sedangkan si orang kaya ini pun mengambil i'tibar, kalau orang seperti itu aja bisa bersedekah, maka bagaimana mungkin saya yang kaya enggak bersedekah? Malu dah. Akhirnya si kaya ini pun tidak lagi jadi pelit dan dia menyedekahkan harta yang dia punya kepada orang-orang yang tidak mampu.
Artinya dalam bersedekah nih ya, asalkan kita niat lillahi ta'ala, kita berikan kepada siapapun, walaupun itu salah sasaran ya, walaupun kita salah sasaran, maka itu jadi pahala. Bukan umpama kita sudah tahu ini pencuri, kita sedekahkan sama dia, pemabok kita sedekah uang sama dia, uang tadi diberikan untuk mabok, jangan nanti salah sasaran. Ya, tapi kalau dia memang umpama dia pemabok umpama, kemudian dia pagi hari dia masuk paret karena dia nggak punya akal, kan ada gitu, sampai tertidur pagi hari, sampai tidur di paret, diangkat sama orang, lalu dia kehausan kita kasih air dia, berikan dia minum, apa atau kita tolong dia bawa ke rumah sakit, itu tetap jadi pahala. Nah oleh karena itu ya, para ulama kita mengatakan ada 3 amalian ya. Kalau kita memberikan amalan tersebut, apabila kita mengerjakan amalan tersebut, walaupun ibarat kata nih ya, ada yang kurang ikhlas nih ya, tapi itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun nggak setinggi orang yang ikhlas nih ya. Ada 3 amalan nih, kalau kita melakukan amalan tadi, walaupun ibarat kata ada kurang ikhlas nih ya, itu tetap ada pahalanya. Apalagi kalau kita mengerjakan 3 ibadah ini kita ikhlas, maka itu lebih afdal lagi. Tapi kalau ibadah yang lain kalau kita tidak ikhlas, itu bisa nggak ada nilainya. Ibarat kata itu jasad nggak ada ruhnya. Kalau jasad nggak ada ruhnya, lalu dia berjalan zombie. Zombie ya, ngeri jadi zombie. Nah, jasad ini ibarat kata adalah amalan kita, sedangkan ruhnya kita ini, ruhnya amal itu adalah ikhlas tadi. Tidak mungkinlah jasad itu bisa berjalan kalau tidak ada ruh ya. Kalau dia berjalan, kalau dia hidup tapi nggak ada ruhnya, ya tadi zombie atau orang stroke. Hidup katanya tapi stroke, nggak bisa apa-apa, ruhnya hilang sudah ya, tenaganya nggak ada. Ruh itu ibarat kata baterai ya. Kalau tenaga baterainya, listriknya, ini kan zaman sekarang banyak mobil listrik ini. Nah, apa yang amalan tadi pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Yang pertama salawat. Orang membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ada 3 alasan di situ. Yang pertama, karena Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ziyadatur rahmah wal mahabbah, bertambahnya selalu, setiap saat bertambahnya kasih sayang dan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, tidak pernah berhenti. Kemudian malaikat yang kedua juga malaikat bersalawat. Salawatnya malaikat ini kepada Nabi adalah memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah berdosa, tapi malaikat terus menjaga Nabi. Dan yang ketiga, kenapa salawat itu bisa diterima walaupun mungkin ada sedikit kurang ikhlas? Karena ikraman lin Nabi Muhammad SAW, karena memuliakan Nabi Muhammad. Karena kita ini kepada Nabi Muhammad, maka Allah memandang Nabi Muhammadnya. Karena memandang Nabi Muhammadnya, kita pun juga ikut mendapatkan syafaat daripada itu, yaitu mendapatkan pahala membaca salawat tadi. Baik. Kemudian selanjutnya ibadah kata ulama yang pasti diterima adalah baca istighfar. Ini pasti diterima baca istighfar. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdosa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan padahal Nabi kita tidak pernah berbuat dosa. Itu yang dikatakan oleh ulama tuhrun ala tuhrin, nurun ala nurin, suci di atas kesucian, cahaya di atas cahaya. Artinya kalau Nabi tidak pernah salah, tetapi Nabi kita dalam riwayat itu setiap hari beristighfar. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70 kali, dalam riwayat yang lain Nabi beristighfar sebanyak 100 kali, padahal Nabi tidak berdosa.
Nah, lalu bagaimana dengan kita yang banyak banget dosa, saking banyaknya banyak banget dosa kita ini. 24 jam kira-kira kalau dihitung-hitung banyak dosanya daripada pahalanya. Tentulah kita mesti dituntut untuk baca istighfar yang banyak. Kalau Nabi saja 70 sampai 100 setiap hari padahal beliau enggak pernah berdosa, maka kita lebih pantas lagi membaca istighfar itu. Maka karena itu kata ulama, ini adalah perbuatan Nabi, istighfar tadi. Maka siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan menerimanya, alias ada pahalanya. Yang ketiga kata ulama, pahala amal yang pasti berpahala adalah bersedekah. Bersedekah. Ini yang kita sebutkan tadi, salah sasaran. Sedekah kepada si pencuri salah sasaran. Bersedekah kepada si penzina, bersedekah kepada orang kaya, niatnya kepada orang miskin. Ternyata salah sasaran. Kata Nabi, orang itu tetap dapat pahala. Apalagi bersedekah kepada orang miskin. Kenapa? Walaupun mungkin orang ini tidak ikhlas ya. Nih sebentar lagi nih pilkada nih apa-apa nih ya. Nanti pas buka begitu, buka baju coblos jubahnya, coblos songkoknya, nanti ada begitu. Buka nasi kotak selamatan nanti bulan Maulid ya, buka kotak, ternyata coblos nomor 2, coblos nomor 1. Kalau mau ngasih sedekah jangan musim pilkada, tapi biasanya sedekah itu banyak pada musim pilkada itu. Ada batu di balik udang. Gede batunya daripada udangnya, gede udangnya daripada batunya. Kelihatan semuanya. Enggak apa-apa. Artinya enggak apa-apa ya. Ini apalagi serangan fajar, serangan tengah malam kah, serangan fajar itu kan sering begitu ya. Tapi dia bersedekah kepada orang miskin. Ini kata ulama dapat pahala. Kenapa? Walaupun mungkin orang ini tidak tulus ikhlas, tapi orang miskin itu kalau dia dapat hadiah, dapat sedekah, senangnya bukan main. Kita tuh ngasih sesuatu sama orang kaya, mungkin dia biasa-biasa saja. Kita traktir orang kaya, sudah makan Pak Haji? Belum, kita makannya. Kita traktir Pak Haji, padahal dia sering makan ayam, makan kambing guling, makan daging rendang, makan ikan bakar, sering dia. Kita kasih makan dia. Dapat pahala, dapat. Tapi bayangkan kalau kita ngelihat ada orang bibirnya kering di pinggir jalan itu. Gojek tuh Gojek ya ngantar kita. Pak saya lapar Pak, ikut makannya sama saya. Ayo katanya, langsung itu. Ayo katanya makan, dan nunggu. Sibuk Pak? Enggak katanya. Kita kasih makan dia, kita masih minum dia. Itu kalau dia bisa sujud sama kita dia. Saking apa tuh ya? Saking bersyukurnya. Nah kata ulama di situ dapat pahala. Kenapa? Idkhalus surur. Orang miskin kalau dikasih sedekah pasti dia senangnya bukan main. Sampai nangis dia. Sampai tersujud dia, tersungkur dia berterima kasih sama kita. Makanya tanya aja orang-orang kaya. Kebahagiaan yang paling dia senang itu ketika dia memberikan sesuatu kepada orang miskin dan dihargai hadiah itu. Itu tidak ada taraknya orang yang memberi tadi. Ya aku ngasih sesuatu sama orang itu. Padahal nggak begitu mewah, tapi orang ini senang banget. Itu kita sampai mati ingat itu. Kenapa? Kita senang, dia senang. Tapi kalau kita kasih kepada orang yang biasa-biasa saja, mungkin kita kasih lupa sudah. Ngasih siapa ya? Coba lihat kalau kita ngasih sama orang yang biasa, yang kaya-kaya, itu dianggap biasa dan kita enggak ada, ya biasa aja. Tapi kalau kita ngasih sesuatu kepada orang yang tidak mampu, orang miskin, luar biasa itu. Dia ingat sama kita dan kita pun ingat sama dia dan kita senang. Disitulah kita berasa bersyukur, ya Allah, ternyata harta saya ini berharga sekali buat dia. Berharga sekali buat dia. Ada orang kaya ngasihkan umrah sama ustadznya sering berumrah. Ada seorang orang kaya ngasihkan umrah gratis kepada kiainya sering berumrah. Itu mah biasa. Tapi ketika ada orang miskin, kaum yang gajinya cuman ya kasihan banget ya, imam-imam masjid, imam yang melanggar, kasihan tuh. Tua-tua sudah mau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak ada dia, nggak terbuka masjid.
Ada orang kaya, sudah berapa lama kamu jadi kaum? Sudah 10 tahun Pak, ikut umrah ya. Betul kah? Gratis? Gratis. Itu dia luar biasa senangnya. Nah itulah kata ulama, 3 ini pasti diterima. Sholawat, istighfar, dan sedekah kepada orang miskin. Baik, cukup sekian dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.